Jemaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Jadi kita agak lalui dengan murur al-kiram karena yang hadir adalah jemaah yang interaksinya dengan Al-Quran insyaallah baik. Amin. Yang kedua, min khasiyatil Quran innahu ruh. Al-Quran adalah ruh. Al-Quran adalah ruh. Ma makna ruh? Apa itu ruh? Ar-ruh ma'anin katsirah. Dalam Al-Quran ruh itu memiliki beberapa makna. Kalau roh yang disebut oleh Al-Quran, bisa saja ia bermakna Al-Quran. Ia memiliki makna Jibril. Ia memiliki makna Ruhul Qudus. Jadi ia memiliki makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Innahu ruh. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memaknai roh adalah quwwatun muharrikah. Ar-ruh huwa quwwatun muharrikah. Roh adalah kekuatan yang mampu menggerakkan. Jadi kalau kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa bergerak? Karena ada rohnya. Tetapi pohon itu tumbuh ya. Pohon itu tumbuh. Dia punya roh enggak? Dia bisa tumbuh, bisa berkembang. Dia punya roh enggak? Roh adalah kekuasaan yang menggerakkan. Tentunya pohon tidak memiliki roh. Yang memiliki roh adalah manusia, jin, malaikat. Binatang punya roh enggak? Punya. Tetapi tentunya rohnya berbeda dengan manusia. Dan manusia Allah Subhanahu wa taala nyatakan rohnya dari mana? Summa wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan pada manusia ini, wa nafakhtu fihi, pada diri manusia, min ruhi. Bukan roh Allah tapi roh dari Allah Subhanahu wa taala. Roh adalah quwwatun muharrikah, maka yang mampu menggerakkan kita adalah roh. Al-Quran adalah roh, maka yang mampu menggerakkan umat ini sehingga bisa bergerak adalah Al-Quran. Maka umat tanpa Al-Quran adalah umat yang mati. Manusia tanpa Al-Quran adalah manusia yang mati. Dan begitu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-An'am ini ayat 122, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا, apakah orang yang dulunya mati? وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, lalu kami turunkan Al-Quran ini, mereka berinteraksi dengan Al-Quran dan mereka menjadi cahaya yang berjalan di muka bumi ini menerangi manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah roh yang membuat kehidupan kita. Maka akal pikiran manusia tanpa Al-Quran adalah ibaratkan mati. Generasi jahiliyah yang begitu hidup luar biasa membangun peradabannya, tapi Allah nyatakan sebagai generasi yang mati. Kenapa? Tidak ada roh yang mampu menggerakkan kepada kebaikan. Innahu ruh. Berikutnya, min khasiyatil Quran innahu bashir. Innahu bashir. Sungguhnya Al-Quran adalah bashir, memberikan kabar gembira. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Memberikan kabar gembira. Dan kabar gembira adalah kemenangan, adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar, adalah surga dan seterusnya. Karena sesuatu yang menyenangkan. Busyrakumul yawm
Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Engkau lihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, cahaya begitu luar biasa memancar di hadapan mereka, di kiri kanan mereka menerangi. Dan busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, kabar gembira untuk kalian semuanya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kalian kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran memberikan kabar gembira. Berikutnya adalah innahu nadhir. Al-Quran adalah nadhir, memberikan peringatan yang keras pada siapapun yang tidak mau hidup dengan Al-Quran, yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mau menjadikan Islam sebagai penuntunnya. Jemaah yang dirahmati Allah, innahu nadhir. Innahu nadhir. Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah syifa, obat. Syifa'un lima fis sudur, obat mengobati segala seluk-beluk penyakit hati, dan juga bisa penyakit secara fisik. Tinggal bagaimana menggunakan Al-Quran ini sebagai syifa. Dari sisi mana saja Al-Quran subhanallah selalu memberikan kebaikan. Dipakai ruqyah bisa, ngusir jin bisa, nyari duit bisa, nyari jodoh bisa, nyari kekasih, nyari minta anak yang soleh, apa aja tergantung bagaimana keinginan manusia, bisa semuanya. Tapi sungguhnya adalah awalnya, intinya adalah syifa'un lima fis sudur, memberikan terapi penyakit-penyakit hati ini, karena intinya dari kebaikan manusia adalah di hatinya. Demikian Rasul nyatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Dalam diri manusia ada gumpalan, apabila gumpalan itu baik maka semuanya, seluruh tampilan manusia baik. Apabila buruk maka seluruh tampilan pun manusia pun buruk. Ketahuilah dia adalah hati. Makanya Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur, untuk terapi dalam hati-hati manusia. Dan ini yang pertama diobati, karena sungguhnya kemuliaan manusia terletak pada hatinya. Maka begitulah kalau kita baca kisah Luqman alaihissalam, kala dia diperintahkan oleh sang tuannya untuk membeli daging yang paling baik, maka kemudian pergi ke pasar dan dibelikan lidah dan hati. Kalau ditanya kenapa daging yang baik kok lidah dan hati, dia diam aja. Akhirnya beli lagi, dibeli lagi, masih yang dibeli lidah dan hati. Kok ini lagi? Dia diam saja. Lalu ya sudah, coba daging yang paling buruk, belikan. Ke pasar lagi, tempat daging lagi, ya dibeli lidah dan hati lagi. Langsung ditanya, terus didesak, kenapa? Baru dijelaskan, karena dari lidah dan hati inilah manusia menjadi baik, dan dengan lidah dan hati ini manusia menjadi buruk. Jemaah yang dirahmati Allah, innahu syifa'un, syifa'un lima fis sudur, syifa'un li amrad al-qulub, li amrad an-nufus, bahkan juga li amrad al-badaniyah, untuk penyakit-penyakit fisik. Innahu mu'jiz, Al-Quran adalah mu'jiz. Mu'jiz artinya dari a'jaza yu'jizu i'jazan, mu'jizan, sehingga disebut mu'jizah karena melemahkan seluruh
kebatilan, seluruh argumen-argumen manusiawi yang bersandar pada akal pikirannya semata dilemahkan semuanya, dipatahkan semuanya, segala yang bertentangan dengan kebenaran. Innahu mu'jiz, dan ini adalah Al-Quran. Dan sampai saat ini mukjizatnya belum pernah habis, digali dan digali oleh berbagai macam bentuk keilmuan, dan terus belum pernah habis sampai hari ini, dan terus selalu dan selalu subhanallah menunjukkan akan kebenaran Al-Quran dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya adalah innahu makhraj, tadi yang telah kita jelaskan. Sungguhnya Al-Quran adalah solusi dari segala problematika kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah khasiat Al-Quran. Lalu al-ahdaf al-asasiyah lil Quran. Al-ahdaf al-asasiyah lil Quran, tujuan asasi diturunkannya Al-Quran bukan hanya sekedar yutla, bukan sekedar untuk dibaca, lakin ab'ad min hada, lebih jauh dari itu. Dia adalah al-hidayah ilallah, seperti yang sudah kita bahas. Lalu kedua, Al-Quran memiliki tujuan asasi adalah ijadus syakhsiyatil islamiyyatil mutakamilatil mutawazinah, mewujudkan pribadi muslim yang paripurna. Maka Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kaffah, mewujudkan sosok muslim yang paripurna, berpikirnya jauh ke depan, hidupnya penuh dengan warna-warna islami dari sisi mana saja, tidak membedakan antara satu sama lain dari sisi, dari lini kehidupan ini, tidak mengambil yang satu meninggalkan yang lain. Yakfuruna bi ba'din yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd, iman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian, tidak. Karena di tengah masyarakat muslim ini ada yang tidak mau sebagian dan mau sebagian, mau yang enak-enak, tidak mau yang gak enak-gak enak. Begitu di tengah masyarakat muslim ini, sehingga kita harus semuanya dari Ipolek Sosbud dan kan rata, gimana ilmu pengetahuan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan semuanya, pertahanan dan keamanan. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian Al-Quran telah memberikan pada kita semuanya arahan dan guidance, dan ini sudah diterapkan oleh umat terbaik masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin. Dan hari ini sesungguhnya kita hanya tinggal mencontoh dengan tetap terus memperbaiki ahkam fiqhiyah, karena ahkam fiqhiyah ini selalu muncul hal-hal yang baru, al-umur al-mustajaddah, muncul hal-hal yang baru, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi. Meski hal-hal yang sifatnya paten atau qat'i tetap, tetapi hal-hal yang sifatnya furu' atau cabang-cabang ini bisa terus berubah sesuai dengan perkembangan perubahan zaman dan masa.